Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad ala imah wal mahdiin. Sallim tasliman katsira. Pada sesi Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan menelaah lanjutan dari kitab Aqaidul Islam, di mana sebelum ini adalah hujah-hujah atau nas-nas dari kitab-kitab Al-Quran, Taurat, Injil yang memastikan bahwa sejak pertama Allah melantik khalifahnya, menetapkan khalifahnya, maka sampai akhir zaman khalifah Allah itu adalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya banyak yang mengalami penyimpangan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan penelaahan tentang bab tersebut, yakni kekhalifahan adalah sunnah yang permanen, tepat, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Allah yang Maha Suci adalah pemilik bumi ini dan penghuninya. Pemerintahan adalah mutlak miliknya, milik Allah. Untuk memindahkan pemerintahan milik Allah kepada selainnya, mestinya yang diwariskannya kepada suatu pribadi tertentu, kepada satu pribadi tertentu yang dilantik oleh Allah dan yang ditunjuk oleh Allah. Maka barang siapa yang menyerobot dan mengumumkan dirinya atau mengumumkan orang lain, maka telah menjadi perampas kuasa bagi khalifah Allah, penzalim dan penyerobot kepada milik Allah tanpa izin Allah. Dan kita dapati sunnah Allah sesungguhnya telah ditetapkan pada masa lalu sebelum Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khalifah-khalifahnya di muka bumi Allah, dan telah melantik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan manusia tanpa melantik khalifah untuk mereka setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaina ayatan mir rabbih innama anta munzirun walikulli qaumin had. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Bagi mereka yang mengatakan sunnah ilahiyah telah ditinggalkan setelah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah mengesampingkan kesimpulan bahwa kerajaan adalah milik Allah dan tidak dibenarkan menaikinya tanpa izin dari Allah. Dan ia ada nas yang khusus. Kemudian didatangkan dengan dalil qat'i, dalil yang jelas mengenai meninggalkan sunnah ilahiyah yang berlangsung di sepanjang perjalanan agama ilahi sejak dari Adam sampai kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian selanjutnya adalah tentang pemerintahan milik Allah yang disyariatkan pelaksanaannya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa khalifah Allah di buminya
adalah akidah yang benar, yang hak, dan bahwa Allah mengutus khalifah-khalifahnya pada setiap zaman. Mereka menampakkan pengumuman supaya sebagian manusia membantu mereka apabila terdapat penerima, atau menyembunyikan pengumuman atau membekukan apabila tidak ada penerima. Maka melalui mereka ditegakkan bukti hujjah ke atas manusia dan memusnahkan alasan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat An-Nisa 165. Alla yakunan nas 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Mereka menunjukkan kebenaran terhadap penyimpangan atau kesalahan makhluk dengan makrifah mereka. Dan juga mereka meneruskan kehendak Allah dalam kerajaannya. Karena mereka saja yang boleh melakukannya. Maka selain mereka tidak ada yang mampu mengenal kehendaknya dan bagaimana menjelaskan kerajaannya. Di sini kita perlu memberi perhatian bahwa akidah yang benar ini yang telah diterangkan di atas sesuai bagi asas pegangan orang yang menyadarinya, yaitu orang mukmin yang waras. Dialah Allah pemilik sebenarnya bagi bumi ini dan penghuninya. Tidak ada seorang pun berkuasa pada kerajaan Allah tanpa izin Allah yang Maha Suci. Manakah keyakinan pemerintahan manusia yang disyariatkan pelaksanaannya atau untuk mengatakan boleh ditinggalkan kekhalifahan bermakna bahwa terdapat satu kuasa wilayah selain Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya tanpa izinnya. Jelas tidak sah, bahkan dengan keyakinan ini membawa kepada membatalkan ketuhanan mutlak. Dengan itu tertolaklah perkataan Ahlus Sunnah dan yang lain dari mereka yang melantik di kalangan manusia secara musyawarah atau membai'ah ahlul halli wal aqdi di kalangan ulama dan tokoh-tokoh agama, atau yang memenangi atau apa saja cara lain. Maka bumi ini dan penghuninya serta langit termasuk apa yang dicipta oleh Allah, dialah pemilik semuanya. Maka kerajaan adalah milik Allah, dan menetapkan keutamaan bahwa kuasa kerajaan pemilik yang sebenarnya hakiki bukan untuk siapa saja yang menguasai kerajaan tanpa izinnya. Maka Ahlus Sunnah telah memindahkan berdalil hak kekuasaan milik Allah kepada manusia dan menjadikan pemerintahan miliknya yang Maha Suci kepada manusia, dan mereka mempunyai hak untuk melantik siapa yang mereka kehendaki sebagai pemerintah dalam kerajaan Allah tanpa dalil qat'i yang jelas. Adalah amalan merampas hak Allah dan mengatasi Allah yang Maha Suci, dan mereka tidak bisa keluar melainkan mengakui bahwa pemerintahan adalah milik Allah dan pelantikan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa hak kepemilikan ada pada keluarga Muhammad
alaihissalam atau ahlu sunnah tidak mendatangkan dalil qat'i bahwa Allah telah membenarkan manusia melantik apa yang mereka kehendaki, tetapi sebenarnya ini tidaklah wujud. Karena semua aqaid diambil dengan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas. Dan mereka tidak mempunyai dalil qat'i yang jelas dan kokoh atas perkataan mereka. Terangan dalam bentuk yang lain. Bagian selanjutnya, orang-orang mukallaf yang berhadapan dengan siapapun, utusan atau khalifah, didahului oleh tempo atau masa terputus, maka tidak taklif, tidak ditaklifkan, tidak dibebani untuk mengenal keadaan manusia terdahulu dalam zaman fatrah yang mendahului khalifah yang diutus. Dan kemanakah nasib mereka, sama ada mereka pergi ke surga atau ke neraka, dan mereka tidak diwajibkan beramal. Karena zaman telah berakhir, mereka adalah orang-orang yang telah mati dan telah berlalu masa tanggung jawab mereka. Dan tanggung jawab mereka adalah berhadapan dengan orang yang diutus dengan mencari dalil dan untuk beriman kepadanya dan tidak sibuk bertanya tentang keadaan orang-orang yang terdahulu dan nasib mereka. Apakah menjadi amalan mereka, apakah mereka lalai atau tidak, dan apakah ketidakpedulian mereka membawa mereka ke neraka, dan atau semoga dilindungi Allah. Ini sebabnya Allah berfirman menyanggah Fir'aun melalui lisan Musa. Alaiha inda Rabbi. Inilah sebabnya Allah berfirman menyanggah Fir'aun melalui lisan Musa alaihissalam. Perkara ini ada di sisi Tuhanku. Fir'aun berkata, Qala fama balul Qur'anul ula. Berkatalah Fir'aun, maka bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Quran surat Toha ayat 51. Jawaban ilahi dari Musa alaihissalam, Qala alaiha inda Rabbi fi kitab, la yadillu Rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku dan dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Toha ayat 52. Jawaban ketuhanan kepada Fir'aun melalui lisan Musa alaihissalam bermaksud jangan tanyakan kurun-kurun terdahulu dengan tujuan untuk ringankan kaum dengan kemuskilan tersebut, karena pertanyaan itu tidak ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani, yaitu Musa alaihissalam dibangkitkan, diutus secara sah demi untuk membatalkan kepercayaan Fir'aun dan kaumnya pada masa itu. Sesungguhnya pertanyaan bagaimana pula dengan abad-abad awal, atau mengapa manusia tidak diperlakukan sebelum kalian dibangkitkan, wahai orang yang diutus, adalah pertanyaan atau kekeliruan yang senantiasa digunakan oleh ulama sesat untuk mewajarkan pendekatan mereka yang batil, yang salah. Karena tidak lain mereka terperangkap dengan pendekatan mereka.
di mana mereka mendakwa bahwa tidak ada penggantian ilahi sebelum dibangkitkan utusan. Jika ada kesalahan, mengapa Allah tidak mengutus sebelum kalian utusan-utusan yang membenarkan kesalahan dan kesesatan-kesesatan? Mengapa pembenaran ditangguhkan selama ini dan tidaklah berdosa orang-orang yang terdahulu? Begitulah yang dihadapi oleh penganut agama-agama Hanif, Yahudi dan Kristen, dan begitu juga dihadapi oleh penganut agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan satu bentuk kekeliruan yang sama. Ia adalah apabila rujukan pendekatan ulama batil atau sesat, maka di manakah penggantian ilahi pada zaman-zaman dahulu itu? Mengapa tidak diutus masa fatrah atau terputus yang panjang? Mengapa pula ada tempo fatrah? Firman Allah Al-Maidah ayat 19, Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna baina yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan apa yang kamu menjelaskan kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, pengutusan Rasul-Rasul. Al-Maidah ayat 19. Mengapa tidak diberikan peringatan kepada bapak-bapak kami? Engkau biarkan mereka dalam kelalaian dan kesesatan. Sekiranya mereka sesat atau mengikuti jalan yang bid'ah tersesat yang tidak diridhoi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Pada bagian selanjutnya adalah tema tentang masalah-masalah yang sama ini diperbarui. Pada bagian berikutnya adalah menjelaskan tentang masalah-masalah yang samar. Masalah-masalah yang samar kini diperbarui, diperjelas. Jika demikian, dalam keadaan ini tidak ada salahnya menjelaskan makna al-fatrah, masa terputus, dan yang menyebabkannya, dan keadaan orang-orang dahulu atas pengutusan Rasul-Rasul dalam zaman-zaman fatrah. Al-fatrah adalah zaman yang tidak ada utusan atau Rasul yang diutus dan dipertandakan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Dalam zaman Al-Fatrah mungkin ada Rasul yang dilantik dan telah ditetapkan Allah dengan ilmu pengetahuan, tetapi oleh karena tidak wujud, tidak ada papan penerima, maka Allah tidak memerintahkan untuk menyampaikan dakwah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Quran Surat Yasin ayat 6-10. Bismillahirrahmanirrahim. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sama saja bagi mereka, apakah kalian memberi peringatan kepada mereka
Ataukah kalian tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Yasin ayat 6 sampai 10. Tidaklah bijak untuk menyampaikan dakwah padahal tidak ada yang menerimanya dan tidak wajar hasil menyampaikan dakwahnya itu. Dan kewujudan Rasul itu dalam keadaan selaras dengan kebijakan, karena ia menegakkan bukti atau hujah kepada manusia supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia dan wujudnya orang yang mempunyai bukti atau al-hujjah. Kewujudan Rasul itu, saya ulang kalimat terakhir, tidaklah bijak untuk menyampaikan dakwah padahal tidak ada yang menerimanya dan tidak wajar hasil penyampaian dakwahnya. Dan kewujudan Rasul itu dalam keadaan ini adalah selaras dengan kebijaksanaan karena ia menegakkan bukti atau hujah kepada manusia supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia dan wujudnya supaya yang mempunyai bukti atau hujah yang mewujudkan Rasul itu. Maka jadilah zaman itu suatu zaman fatrah terputus yang wujud padanya Rasul sebagai khalifah Allah di buminya dan hujahnya atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya atau dari lantikannya. Pada zaman dia digoibkan atau diangkat oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah walaupun masa fatrah itu panjang dan terdapat banyak rasul-rasul dan bagi zaman fatrah yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengenainya. Firman Allah, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna nubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir qad ja'akum bisyir wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian tentang fatrah atau terputus rasul-rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 19. Kalimat fatrah dalam ayat tersebut tidak bermakna pemberhentian sepenuhnya. Ia bermakna kelemahan dan kelesuan sikap tidak peduli, yaitu para rasul dalam zaman fatrah itu wujud. Tetapi terdapat fatrah masa berdiam diri dalam kepentingan kerasulan mereka. Dimisalkan kurangnya bertanggung jawab mereka untuk menyampaikan risalah ketuhanan atas kekurangannya kepercayaannya bahwa rasul-rasul itu adalah dalil atau hujah ke atas seluruh manusia dan orang-orang yang menyadari akan kehendak Allah Subhanahu wa taala, puncak yang menyebabkan tidak adanya tanggung jawab untuk menyampaikan risalah, ditambah pula dengan tidak adanya penerima. Juga rahmat Allah kepada
manusia. Orang-orang mukmin memikul beban kebenaran lebih besar dibanding kebatilan. Dan sebagian keyakinan mereka mengandung kebatilan dan malangnya mereka gagal untuk menerima putusan dari yang gaib. Ini tidak bermakna bahwa mereka tidak kekal dalam neraka. Sesungguhnya rahmat Allah diperlukan pada masa lalu, tetapi oleh karena tidak adanya penerimaan, maka dengan rahmat Allah kepada mereka tidak dijadikan rasul, bersedia menyampaikan kepada mereka dan mengumumkan seruan dakwahnya untuk semua manusia. Karena jika disampaikan kepada mereka tetapi mereka tidak menerimanya, akan membuat mereka layak dimasukkan ke neraka jahanam. Dan dengan itu Allah membiarkan mereka dengan rahmatnya dan tidak memerintahkan supaya disampaikan kepada mereka serta pengembalian mereka ini kepada utusan Allah dalam zaman fatrah tersebut. Firman Allah Quran surat At-Taubah 106. Wa akharina murjauna la amra'atallah imma ya'tabuhum imma yu'adzibahum wa imma yatubu alaihim wallahu alim. Ada pula dua orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah 106. Itulah sebabnya yang menyebabkan al-fatrah dengan tidak adanya penerima dan juga menjadikan al-fatrah mewakili rahmat kepada manusia. Dan kita dapati dia Allah SWT menerangkan dengan jelas dan menyempurnakan dengan al-fatrah keadaan serta keadaan manusia yang terlibat dengannya. Dan mengapa tidak diutus kepada mereka dan apakah keadaan mereka jika yang Maha Suci akan mengutus kepada mereka? Firman Allah SWT, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka bertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kalian memberi peringatan kepada mereka ataukah kalian tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Sungguhnya kalian hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti mengikuti peringatan dan tak takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang
telah mereka kerjakan, dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Yasin ayat 6 sampai 12. Ayat di atas menerangkan Al-Fatrah, dan alasannya adalah karena tidak adanya penerima. Sama saja bagi mereka, apakah memberi peringatan kepada pasangan atau tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Juga menerangkan dengan jelas bahwa sebab diutus Rasul adalah untuk menyampaikan dakwah kepada manusia dan memberi peringatan kepada mereka setelah masa al-fatrah sebelumnya dan telah terwujud penerima. Sesungguhnya kalian hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan dalam kedua keadilan yang Maha Bijaksana Al-Hakim telah mengutus dan menyampaikan sama saja ada atau tidak rahmat ketuhanannya dan ilmunya yang mutlak terhadap keadaan hamba-hambanya. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dengan itu maka diperlukan rahmat yang tidak memerintahkan orang yang diutus ini memberi peringatan dan menyampaikan dakwah apabila tidak ada penerima. Dia membiarkan hamba-hambanya dengan menangguhkan perintahnya, manakah mengutus memberi peringatan dan menyampaikan dakwah apabila didatangkan penerima dengan dikeluarkan aulianya yang tinggi derajat mereka, dan mereka akan menolong Rasulnya yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Al-Quran telah menerangkan bahwa para Rasul telah menyampaikan dan mengumumkan dakwah mereka dijauhkan dari mengumumkan kerasulannya. Firman Allah, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau yang mukmin, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memiliki siapa yang dikehendaki. Allah di antara Rasul-Rasul Allah. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Masalah manusia dibiarkan dengan ditangguhkan perintah Allah tidak terbatas pada zaman fatrah yang tidak diumumkan risalah utusannya kepada manusia. Bahkan juga ada zaman-zaman yang diumumkan risalah utusannya di dalamnya kepada sebagian manusia, tetapi ia tidak diumumkan sebagian dari mereka untuk memperbaiki atau manfaat besar seperti ketakwaan, taqiyah, dan memelihara nyawa mereka atau apapun perintah yang dikehendaki Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian bacaan kitab Aqaidul Islam. Monggo teman-teman yang ingin
menelaah lebih lanjut atau sharing tentang pemahamannya, persilahkan.